Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat bertemu kembali melalui media channel YouTube AB Ministry ini. Kami berharap kita selalu dalam penyertaan Tuhan dimanapun kita berada, dan senantiasa boleh melakukan segenap pekerjaan kita dalam lindungan Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita bersekutu dengan firman Tuhan yang menjadi khotbah di Kamis Putih tanggal 6 April 2023 dengan tema pengorbanan Yesus Kristus yang menyelamatkan, tertulis dalam Lukas 22 ayat 14 sampai 23. Demikian pembacaan firman Tuhan. Penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan, ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama-sama dengan aku di meja ini. Sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara seiman dalam Kristus Yesus, bagaimanakah perasaan kita ketika akan berpisah dengan seseorang yang kita kasihi? Mungkin itu keluarga, mungkin juga teman baik, atau rekan kerja, rekan sepelayanan, atau teman yang lainnya. Kalau kita akan berpisah, tentu ada kesedihan. Akan tetapi ada harapan. Kenapa kita bersedih? Karena kita akan terkenang kembali akan kebersamaan yang telah pernah kita lalui bersama. Suka duka, sedih, senang, bahagia, atau sedang menghadapi persoalan. Biasanya itu menjadi kenangan yang indah dalam sebuah persahabatan kita. Itu makanya ada orang mengatakan begini, bukan perpisahan yang kusesali, tapi pertemuan yang kutangisi. Artinya yang mau dikatakan adalah kenapa dulu kita harus bertemu kalau satu saat harus berpisah, begitu. Jadi artinya perpisahan itu adalah sesuatu yang membuat kita bersedih dalam mengenang sebuah kenangan yang indah yang telah kita lalui bersama. Akan tetapi ada sebuah harapan.
Harapannya adalah suatu ketika kita akan bertemu kembali dalam situasi yang lebih baik, dalam kondisi yang hidup kita akan semakin baik. Itulah sebabnya ketika akan berpisah, maka ada banyak orang, banyak komunitas akan mengadakan perpisahan, memakai momen itu menjadi saling bertukar pikiran, saling mengenang, saling mengingatkan apa yang pernah dilalui secara bersama-sama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita diingatkan dalam Kamis Putih ini, yaitu sebuah waktu malam terakhir atau malam perjamuan dan perpisahan Yesus Kristus dengan murid-muridnya. Dalam malam terakhir itu, Yesus melakukan perpisahan dengan murid-murid atau rasul-rasulnya dalam sebuah perjamuan malam yang ketika kita membaca dalam Alkitab itu didahului oleh pembasuhan kaki kepada murid-muridnya. Apa yang mau disampaikan dalam pembasuhan kaki itu? Pembasuhan kaki mau melambangkan agar murid-murid Tuhan Yesus yang sudah diberikan Tuhan Yesus teladan, bagaimana mereka harus merendahkan diri dalam kehidupan pelayanan yang kelak akan dilanjutkan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Yesus sudah mencontohkannya. Walaupun mereka panggil sebagai rabi, sebagai guru, tapi Yesus merendahkan dirinya di hadapan murid-muridnya dengan membasuh kakinya, bahkan melap dengan kainnya yang sudah disediakannya, yang sekali lagi itu menggambarkan kerendahan hati. Dan mau disampaikan adalah para murid-muridnya juga harus merasa rendah hati dalam melakukan pelayanannya. Dan yang mau disampaikan juga kepada kita semua yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, agar senantiasa merendahkan diri kita di dalam kehidupan kita, terlebih-lebih di hadapan Tuhan. Tidak ada orang boleh meninggikan diri dengan alasan apapun. Saudara-saudara, setelah itu Yesus melakukan perjamuan malam yang dikatakan adalah memakan makanan Paskah atau melakukan perjamuan kudus kepada murid-muridnya. Inilah yang menjadi bagian daripada khotbah kita pada malam hari ini. Saudara-saudara, apakah yang mau diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita melalui perenungan di malam Kamis Putih ini? Saudara-saudara, yang pertama yang mau disampaikan adalah jangan pernah melupakan kebersamaan. Seperti kita sampaikan tadi, kebersamaan kita itu bermacam-macam. Ketika kita berada dalam sebuah komunitas, ketika kita berada dalam sebuah tempat, ada kebersamaan yang indah, yang sudah terjalin dengan baik. Seperti kebersamaan antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Yesus mau menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa kebersamaan itu perlu selalu dipupuk dengan baik. Walaupun pada akhirnya Yesus tidak ada lagi di tengah-tengah mereka, tapi Yesus mau menyampaikan bahwa kebersamaan itu harus senantiasa dibangun dalam kehidupan pelayanan para murid Tuhan Yesus pada ketika itu. Kebersamaan itu harus dibangun, persatuan itu harus senantiasa dipupuk. Jangan ada perselisihan, jangan ada orang yang menonjolkan diri, jangan ada orang menganggap dia paling benar dalam sebuah komunitas, sehingga itu bisa menciptakan sebuah kebersamaan,
untuk satu rasa, satu jiwa, satu pemikiran, satu tanggung jawab dalam melakukan apa yang harus kita lakukan menjadi tanggung jawab bersama di tengah-tengah kehidupan kita. Terlebih-lebih dalam kehidupan pelayanan yang oleh Tuhan sudah dipercayakan kepada kita melalui segala bentuk aktivitas, segala bentuk profesi yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara, yang kedua yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah menekankan kepada murid-muridnya bahwa perjamuan kudus adalah sebagai tanda dan peringatan akan Tuhan Yesus. Kita melihat tadi ketika Yesus memecah-mecah roti itu, mengucap syukur kepada Tuhan dan memberikan kepada murid-muridnya, dan juga memberikan anggur perjamuan kepada murid-muridnya. Dia mengatakan, ini adalah sebagai tanda. Roti ini adalah tubuhku yang terpecah-pecah, yang dikorbankan bagi kamu. Anggur inilah sebagai tanda bahwa darahku telah tercurah bagimu. Dan perbuatlah demikian sebagaimana engkau mengingat pengorbanan yang telah Tuhan Yesus berikan kepada manusia. Saudara-saudara, itulah sebabnya maka di tengah-tengah gereja kita, sebagai tanda untuk peringatan akan pengorbanan Yesus, dilakukan perjamuan kudus yang dengan iman harus kita ikuti di dalam gereja kita masing-masing. Saudara-saudara, ada sebuah fenomena ketika dilakukan perjamuan kudus dalam gereja. Ada beberapa orang mengatakan, aku belum pantas ikut karena aku ini adalah orang berdosa. Aku belum pantas memakan roti dan anggur, meminum anggur itu karena aku masih berdosa. Saudara-saudara, justru karena keberdosaan kita lah, maka kita perlu turut serta dalam mengikuti perjamuan kudus di tengah-tengah gereja. Tapi dengan satu catatan, kita benar-benar minta pengampunan dosa kepada Tuhan, dan kita juga benar-benar saling mengampuni atas sesama kita. Dan ketika itu, ketika kita memakan roti dan meminum anggur sebagai simbol lambang tubuh dan darah Kristus, maka itu memberikan pengampunan kepada kita. Tuhan mengampuni dosa-dosa kita karena kita telah meminta ampun kepada Tuhan, meminta agar dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan. Dan di lain sisi kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita, dan juga mau meminta agar kesalahan kita juga diampuni oleh orang lain. Saudara-saudara, untuk itu kita jangan lagi takut untuk datang ikut turut serta dalam perjamuan kudus. Bahkan kadang kita juga memvonis teman-teman kita, dia itu belum pantas ikut perjamuan kudus karena dia adalah orang berdosa, karena dosanya begitu besar dan lain sebagainya. Saudara-saudara, Tuhan mengingatkan kita agar tidak melakukan hal yang demikian, karena sesungguhnya Tuhanlah yang berhak dalam pengadilan tentang perbuatan seseorang. Tugas kita adalah ketika kita berdosa, maka mintalah pengampunan kepada Tuhan, agar Tuhan menghapuskan, mengampuni dosa-dosa kita, dan kita dibenarkan oleh karena kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Yang ketiga yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini, saudara-saudara, agar setiap orang
tidak menjadi pengkhianat dalam hidupnya. Apakah arti pengkhianat? Pengkhianat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemutusan, pengrusakan, atau pelanggaran terhadap suatu kontrak praduga atau persetujuan atau kerjasama atau kepercayaan atau keyakinan yang pada akhirnya menciptakan konflik secara moral dan psikologis dalam hubungan antar individu, antar organisasi, atau antar kehidupan relasi yang sebelumnya sudah dibangun. Saudara-saudara, jadi pengkhianatan itu singkatnya adalah merusak kepercayaan yang sudah diberikan kepada seseorang. Saudara-saudara, ada seseorang, orang pintar, orang bijak pernah berkata begini, kita lebih baik berteman kepada penjahat daripada pengkhianat, katanya begitu. Kenapa? Karena penjahat itu dia beraksi melakukan kejahatannya ketika kita sedang lengah, ketika kita sedang abai, ketika kita sedang lalai. Tapi saudara-saudara, pengkhianat itu akan melakukan aksinya ketika kita sudah mempercayai dia. Kita tidak ragu-ragu lagi kepada dia. Kita sudah mempercayakan sesuatu kepada dia. Karena dia menganggap orang baik dan lain sebagainya. Dan ketika kita sudah mempercayainya, disitulah dia beraksi dengan mengkhianati kita. Jadi saudara-saudara, tidak berlebihan saya pikir untuk istilah orang pintar ini tadi dengan mengatakan penjahat itu lebih baik kita bergaul dengannya daripada pengkhianat. Biasanya penjahat, kalau sesuatu makin kita percayakan kepada dia, dia akan turut menjaganya. Tapi kalau pengkhianat tadi, di situ kita sudah percaya kepada dia, disitulah kita dicurahnya. Saudara-saudara, karena itu pesannya adalah jangan menjadi seorang pengkhianat. Kenapa? Karena sesungguhnya pengkhianat itu pada akhirnya hidupnya tidak akan tenang. Apa contohnya? Kita melihat Judas Iskariot. Dia mengkhianati Tuhan Yesus karena 30 keping uang perak. Awalnya itu adalah karena uang. Dia berkhianat karena uang. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara? Apakah uang yang diterima itu bisa dinikmati? Tidak. Ketika kita baca di Matius 27 ayat 3 sampai 5, firman Tuhan berkata, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu ia pergi dari situ dan menggantungkan diri. Saudara-saudara, pengkhianat tidak akan pernah hidup tenang. Untuk itu, jangan pernah berkhianat kepada orang yang telah mempercayakan sesuatu kepada kita. Terlebih jangan pernah mengkhianat kepada Tuhan. Sebab kalau engkau menjadi seorang pengkhianat, hidupmu tidak akan pernah bahagia seperti Judas Iskariot ini. Untuk itu saudara-saudara, biarlah melalui firman Tuhan yang menjadi renungan kepada kita di malam Kamis Putih ini, semakin menguatkan komitmen kita agar kita tidak pernah melupakan kebersamaan. Kita mau
melakukan perjamuan kudus di tengah-tengah gereja sebagai lambang tubuh dan darah Kristus yang sudah berkorban demi kita. Dan yang ketiga, kami ulangi, jangan pernah menjadi pengkhianat, sebab pengkhianat hidupnya tidak akan pernah tenang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Biarlah itu semakin menguatkan iman kami untuk selalu percaya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu atas atensi Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan ini. Kembali kami ingatkan, jangan lupa like, subscribe, bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan khotbah-khotbah terbaru dari channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.